Iya, shalom saudara, selamat malam, berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Tetap semangat, sukacita, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Karena itu saudara, apapun masalah persoalan, kita mau tetap bersukacita karena dalam hadirat Tuhan kita kuat. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini Engkau masih mengizinkan kami boleh mengikuti Mesbah Doa bersama, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, mengalami ketenangan di dalam hadirat-Mu. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut karena kami tahu tangan Tuhan membimbing hidup kami dari sehari ke sehari. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami Tuhan berserah penuh kepadamu, serah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari datang, katakan pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah penuh, serah penuh, tanganku dipegang. Mari saudara, engkau yang mulai takut, mulai bimbang, perkatakan dengan iman. Katakan pada Tuhan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah, berserah penuh, tanganku dipegang. Lebih lagi katakan, kami percaya Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah penuh, berserah penuh, tanganku dipegang. Lebih lagi, mari angkat tanganmu saudara, rasakan Tuhan pegang tangan kita. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah, berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami teguh di dalam-Mu, kami teguh pada firman-Mu Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan, Kau sumber penghiburan, Kau sumber segala-galanya.
dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan bersamamu. Pegang tangan kami Tuhan, karena kami percaya dan kami tahu ketika Tuhan yang pegang tangan kami tidak akan jatuh, kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan goyah. Mari sekali lagi katakan saudara, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami berserah. Tuhanlah, oh Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami berserah. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau yang berjanji menyertai kami. Engkau yang berjanji memegang tangan kami. Bahkan melewati padang gurun sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kami. Ketika kami melewati badai, ketika kami menyeberangi air, Tuhan Engkau memegang tangan kami. Biar kami terus merasakan penyertaan Tuhan di hidup kami. Bahwa kami terus percaya, beriman bahwa Engkau Tuhan yang setia, memegang tangan, berjalan bersama kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi jalan-jalan kami di waktu malam, yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan. Lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, Engkau menjagai kami Tuhan, tenang di dalam seperti tiang api. Yes Lord, amin. Yang menerangi dari gelap malam, demikian Kau menjagai kami. Lebih lagi, mari saudara, engkau yang merasakan bahwa
berat dalam hidupmu, katakan pujian ini dengan iman. Yes, seperti tiang awan yang meneduhkan kita di waktu siang panas terik persoalan hidupmu. Amin, amin. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku selalu terang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai kami Tuhan. Amin. Hidupku dengan kebaikan-Mu. Seringkali dalam hidup ini kami diizinkan melewati padang gurun, di mana rasanya betapa menyiksa Tuhan ketika ada persoalan, ada masalah dalam hidup kami, seperti panas terik yang membakar. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami awan untuk menudungi kami dari panas teriknya persoalan hidup ini. Demikian seperti tiang api yang menyertai di waktu gelap malam. Rasanya tidak ada cahaya lagi dalam hidup kami. Jalan buntu di sekeliling kami Tuhan, namun kami mau tetap berharap, meneguhkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau percaya itu Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu aman di dalam Engkau Tuhan. Tenang di dalam tangan-Mu, seperti tiang api di dalam kegelapan yang menyinari kami, begitulah kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, tak pernah Kau tinggalkan sedetik pun Tuhan. Kau menyertai kami, tak pernah terlelap Kau menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka kami dapat menanggung segala perkara di hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang turut bekerja memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Teguhkan hari-hari ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Asalkan Engkau beserta dengan kami, maka kami percaya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan segala perkara di hidup kami Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu
Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu. Katakan pada Tuhan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Semua perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi lebih lagi saudara, dengan iman lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Amin. Yes Lord, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara-perkara di hidup kami. Karena Tuhan lebih besar daripada setiap perkara dan masalah di hidup kami. Ajar kami hanya terus mempercayai Tuhan. Ajar kami hanya terus menaruh harapan dan iman kami kepadamu Bapa, bahwa Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami hanya melakukan bagian kami untuk berserah kepada Tuhan. Kami melakukan bagian kami untuk percaya kepada Tuhan, bahwa tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kami. Apabila kami dicobai, maka Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya Bapa. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar firman-Mu memperlengkapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu, sucikan dan kuduskan tanah hati kami, agar kami layak Tuhan untuk menerima benih firman Tuhan, agar benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, 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 amin. Iya baik, shalom saudara ya, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung, gak apa-apa terlambat. Yang penting terus ikuti mesbah doa. Iya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan satu kesaksian. Pagi Bu Debi, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Ini merupakan nasar saya untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami. Tanggal 11 Desember yang lalu saya dinyatakan positif COVID. Awalnya kondisi saya masih baik, sehingga saya putuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi ternyata karena ada pneumonia di paru-paru dan mulai sesak nafas dan saturasi oksigen saya mulai turun, semua rumah sakit di Surabaya penuh Bu, dan baru dapat setelah perusahaan tempat saya bekerja membantu untuk mencarikan rumah sakit. Tanggal 18 Desember saya baru bisa masuk rumah sakit. Ya, jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 18 baru masuk rumah sakit ya. Lama loh ya.
Dan tanggal 21 Desember dini hari saya sudah sangat kesulitan untuk bernafas. Bersyukur Tuhan masih menolong saya, Bu. Saya masih bisa sadar untuk meminta pertolongan suster. Sehingga saya harus dibantu dengan pure oksigen 100% untuk menaikkan saturasi yang terus menurun. Puji Tuhan saya bisa melewatinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Menit demi menit tangan Tuhan pegang erat tangan saya. Selama masa kritis seperti itu, saya terus mengikuti mesbah doa dan khotbah-khotbah Bu Debbie sejak Maret 2020. Dan saya juga sering mengulang-ulangi banyak firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya benar-benar, dan itu benar-benar memberi kekuatan kepada saya. Saya terus memperkatakan, Bu. Dan saya tidak takut, bahkan saya tidak menangis sama sekali. Saya berkata, kalau memang waktunya Tuhan memanggil saya, maka saya siap. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena saya mati di dalam Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Orang Kristen harus punya prinsip seperti ini, yaitu prinsip firman Tuhan. Jadi kita tidak dikuasai roh ketakutan. Karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya, dan yang terpenting adalah ya, jiwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan mengingatkan saya karena saya masih menyimpan kepahitan terhadap papa saya yang sudah meninggal 28 tahun yang lalu. Saya merasa menjadi orang bodoh sedunia, Bu. Lalu saya mulai minta ampun kepada Tuhan dan saya mulai membereskan semuanya. Dan hati saya benar-benar plong. Bahkan penuh damai dan sukacita hati saya. Setelah itu secara bertahap kondisi saya mulai membaik. Akhirnya saya diganti masker oksigen biasa dengan oksigen 12 liter dan diturunkan secara bertahap pada tanggal 1 Januari. Akhirnya saya boleh pulang setelah saya diisolasi selama 14 hari. Sekarang kondisi saya sudah sembuh dan saya benar-benar bersyukur atas kemurahan Tuhan yang memberi kesempatan saya hidup untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan belajar menjadi berkat bagi orang lain. Yang saya sampai sekarang masih bingung, Bu. Saya kok bisa menjalani itu semua dengan penuh ucapan syukur. Tidak bersungut-sungut, padahal rencana awal kami akan ke Bali 2 minggu dan tanggal yang sama itu pun saya harus dirawat di rumah sakit. Dan Tuhan gantikan dengan sukacita yang melimpah dalam hati saya. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Ibu Debbie, lewat khotbah-khotbah Ibu saya lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan mengalami kesembuhan jiwa. Oh iya Bu, ada tambahan dan ini merupakan mujizat Tuhan karena kondisi kritis yang saya alami saat itu kebanyakan orang harus dipasang ventilator dan masuk ke ICU. Padahal saat itu semua ICU Surabaya penuh, Bu. Saya baru benar-benar bisa merasakan Tuhan hadir dan menjamah paru-paru saya saat itu. Ya, terima kasih dan puji Tuhan. Saudara, ya ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, ketika firman Tuhan sudah memenuhi hidup kita, maka dalam segala keadaan kita bisa bersyukur. Ya, bersyukur ya ibu ini telah melihat dan merasakan lawatan Tuhan. Sehingga saat sakit pun dia tetap mampu bersyukur, bahkan dia tetap mampu untuk ya memperkatakan firman Tuhan sehingga ya Tuhan berkenan menyembuhkan dan ibu boleh menjadi kesaksian. Terima kasih untuk kesaksiannya Bu. Yang terpenting adalah yang saya dapat hari ini, ya waktu ibu ada di masa kritis itu Tuhan mengingatkan untuk ibu melepaskan pengampunan. Kepahitan kepada papahnya yang sudah meninggal 28 tahun. Itu orang paling bodoh sedunia, bener Bu. Ya kita pahit hati sama orang hidup aja udah bodoh. Apalagi pahitnya sama orang yang udah mati, itu lebih bodoh lagi.
Ya, Tuhan kasih kita hikmat untuk berpikir kita, Tuhan kasih kepekaan. Orang yang kepahitan itu merugikan dirinya sendiri. Untuk apa kita kepahitan sama orang? Untuk apa kita kecewa kepada orang? Kitalah sendiri yang akan memakan diri sendiri. Jangan pahit hati sama orang, apalagi kepada orang yang sudah meninggal ya. Kita berdoa dan itulah Bu ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan gara-gara ibu kena COVID, terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan kritis, sehingga Tuhan mengingatkan untuk ibu melepaskan pengampunan kepada papanya yang sudah sejak 28 tahun lalu. Ya, itu adalah sebuah anugerah. Jadi sekarang ibu disembuhkan bukan hanya fisik dari COVID tapi jiwa. Bayangkan 28 tahun jiwanya terkungkum dengan kepahitan, ya, itu rugi saudara. Mari kita jangan membiarkan berkat Tuhan terhalang dari dalam hidup kita hanya karena kita menahan kepahitan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini ya. Saya mau bacain satu kesaksian dulu lagi saudara biar tidak menumpuk kesaksiannya ya. Pendek, ini hanya pendek. Shalom Ibu ya. Shalom Ibu Pendeta Basjir, Debbie Basjir. Saya mau bersaksi, 8 hari yang lalu saya sakit lambung seperti ditusuk-tusuk. Tetapi setiap malam saya mengikuti mesbah doa Ibu. Saya bahkan mencatat, tangan kiri saya mencatat, tangan kanan saya mencatat, dan tangan kiri saya menahan sakit di lambung. Ya, tangan kanan saya menulis khotbah Ibu. Ibu setiap kali berdoa bagi yang sakit dan ibu menyuruh untuk pegang bagian yang sakit. Selama 1 minggu saya tidak bisa tidur. Tetapi ketika saya masuk dalam pujian penyembahan, saya hanya bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Tanggal 1 Februari puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Bahkan waktu sakit, ya, anak-anak bawa obat, tetapi tidak berkurang Bu sakitnya. Ya, baru mau ke dokter, puji Tuhan sudah sembuh. Padahal ya kalau jadi ke dokter ya, bayangkan harus membayar biaya dan juga dikasih obat, tetapi kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah tawar hati, tetaplah bersyukur kepada Tuhan karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan sekarang Yeremia 25 ayat yang ke-15. Judul perikopnya kalau saudara baca Alkitab, di sana ada judul perikop piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Ya. Piala amarah Tuhan ya atas bangsa-bangsa. Ayat yang ke-15, beginilah firman Tuhan Allah Israel ya. Kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Ya, firman Tuhan datang kepada Yeremia, ya, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Jadi Tuhan sudah memegang piala amarah, anggur murka Tuhan. Ya, anggur berisi kehangatan amarah, itu bicara tentang malapetaka dan penghukuman. Yeremia disuruh ambil, lalu bawa itu kepada bangsa yang kemana kamu aku suruh. Ayat 16, supaya mereka minum, ya, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Ayat 17, maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan
lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran, suitan dan kutuk, seperti halnya pada hari ini. Ayat 19, kepada Fir'aun raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya. 20, juga kepada berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Uz, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod. Kepada Edom, ayat 21, kepada Edom, Moab, dan Bani Ammon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut. 23, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Iya, ayat 24 kita baca. Ayat 24 berkata, kepada semua raja, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Simri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara, yang dekat dan yang jauh. Ayat 26, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi. Ya, ayat 26. Dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. 27, kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Ya, jadi saudara, Yeremia 25 ayat 15 ini berbicara tentang piala amarah Tuhan. Ya, murka Allah diibaratkan seperti piala, cawan anggur murka Tuhan, itu disuruh minum kepada bangsa-bangsa yang akan ditimpakan kedahsyatan itu. Yehuda bukanlah merupakan satu-satunya bangsa yang akan meminum cawan murka Allah. Di sini Yeremia menulis bangsa-bangsa fasik lainnya yang akan mengalami murka Allah itu. Ya, di tangan Babel. Akhirnya Babel sendiri akan dihancurkan juga karena dosanya. Ya, jadi kita melihat saudara bahwa ketika Tuhan itu murka ya atas satu bangsa atau atas satu kerajaan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan murkanya. Dan kalau kita lihat tadi pada ayat yang ke-27, ya, haruslah kamu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi. Ya, 28 tadi katakan, tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu, kalau mereka enggak mau minum atau menerima piala murka Tuhan dari tanganmu untuk meminum isinya, maka tanganmu untuk maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah, ayat 29 sekarang. Ayat 29, ya, tetapi apabila
Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Ketika murka Tuhan turun itu, ya maka di sini dikatakan saudara, ya Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Dan dari tempat pernaungannya yang maha kudus. Ketika terjadi murka Tuhan sangat mengerikan, akan ada kematian massal. Ya akan ada pembunuhan, bahkan ayat 31 berkata, deru perang akan sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa, ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik, ya bisa dikatakan orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ya yang namanya dosa itu pasti akan mendapatkan balasan dan penghukuman. Ya tinggal menunggu waktunya saja. Karena itu kita semua terpanggil untuk berdiri bagi bangsa kita. Ya supaya tidak terjadi murka piala, ya piala cawan murka Allah. Kita terus berdiri bagi Indonesia, bahkan di bangsa manapun saudara berada yang ada di luar negeri. Berdirilah bagi bangsamu, teruslah berdoa memohon pengampunan bagi bangsa kita, bagi kota kita. Agar Tuhan mengampuni dan meluputkan dari anggur, ya cawan murka Allah yang akan dihempas ke muka bumi. Kita berdoa saudara, ya supaya tidak ada pedang, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, ya karena jika Tuhan murka maka segala hal itu bisa terjadi. Saya berdoa supaya kita semua memiliki kepekaan lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, biar kita semua juga memiliki hati yang mau terus untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ayat 32 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ke-33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengerikan, orang mati pun udah gak bisa dikubur, menjadi pupuk saja di ladang. Ketika murka Tuhan dicurahkan, akan ada perang, bencana, dan lain sebagainya. Kita berdoa supaya Indonesia diluputkan dari cawan murka Tuhan. Karena ada orang-orang yang terus mau setia berdoa bagi bangsa ini. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami agar kami tidak ditimpa oleh kehangatan cawan murka Tuhan. Kami mau bertobat agar keadaan kami tidak menjadi buruk. Kami belajar hari ini bangsa-bangsa semua akan dihinggapi oleh cawan murka Tuhan. Luputkan setiap kami, luputkan bangsa kami, karena kami mau belajar hidup dalam ketaatan. Kami perlu Tuhan, kami perlu tangan-Mu memimpin kami dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Mari kita mau katakan pada Tuhan malam hari ini saudara. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarang penuh, tanganku dipegang
lagi Tuhan, pegang tangan kami. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku. Amin, amin, yes. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan, Engkau yang tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lalukan kami dari segala murka Tuhan, kutuk atau akibat-akibat dosa. Kami mau bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran-Mu. Bawa kami untuk terus percaya dan untuk terus melakukan firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana tidak akan menggoncangkan iman kami untuk terus percaya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus setia untuk menuruti firman-Mu. Karena itu berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kami diluputkan dari murka Tuhan karena ada ketaatan. Berkati masa depan anak-anak kami, bahkan jodoh mereka, pekerjaan suami kami, kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Damai sejahtera dan sukacita juga turun bagi seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami, kakek nenek kami di usia senja mereka, bahkan para single parent. Tuhan memberkati dengan anugerah melimpah sukacita damai sejahtera-Mu. Tuhan juga terus memberkati untuk seluruh anggota keluarga kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, terbaring sakit hari-hari ini. Kesembuhan yang dari Tuhan mengalir, terutama sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar tidak ada sungut-sungut, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semuanya itu. Ajar kami untuk terus melepaskan pengampunan. Juga Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, bahkan setiap mereka yang menyaksikan mesbah doa malam ini, yang ada di rumah, yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Ampuni segala dosa pelanggaran, kuduskan, kami usir segala kuasa kegelapan. Kami percaya roh Tuhan lebih besar. Kesembuhan boleh terjadi, yang sakit apapun Tuhan jamah dan lawat. Bahkan hari-hari ini Tuhan, buat anggota keluarga besar kami yang sedang ada tekanan yang berat, masalah keluarga, rumah tangga yang belum dipulihkan, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah keterikatan dengan dosa, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, depresi, ketergantungan dengan obat tidur, narkoba, minuman keras, rokok, judi, obat-obatan terlarang, bahkan yang terikat dengan persinahan, percabulan, perselingkuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkaulah yang memampukan kami. Tuhan tolong umat-Mu untuk bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Tuhan jamah dan lawat, bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan terus juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan menjadi Tuhan yang mencukupkan, bahkan jadikan kami, hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia, shalom atas Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dari Tuhan. Kami ucapkan berkat damai-Mu, pertobatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami berdoa agar tidak ada cawan murka Tuhan yang akan turun ke atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami, pemberontakan-pemberontakannya. Tuhan terus memberkati para pemerintah, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, TNI, Polri, terus ada dalam satu kesatuan dan takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bekerja untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih makmur, dan Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Pulihkan semua yang tidak benar di atas bangsa ini, Tuhan benarkan kembali. Berkati juga para tim medis yang ada di bangsa ini, dokter, perawat, semua
mereka yang bertugas di bidang kesehatan menghadapi virus corona. Kami percaya tangan Tuhanlah yang memampukan sehingga tidak ada yang terjangkiti, bahkan tidak ada kematian massal karena corona di Indonesia, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Kami halau, ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak ingin dikuasai roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Berkati yang ada di bangsa-bangsa malam ini yang terus setia di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, Tuh bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu di negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Biarlah umat-Mu terus menjadi berkat, menjadi pendoa yang terus membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika ada orang yang berdoa, maka bangsa itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa kepada orang yang membutuhkan, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, shalom dan selamat malam.